NTT atau khususnya untuk Flores. Flores dan khususnya untuk di ND. ND adalah kota pahlawan. Karena apa? Presiden kita yang pertama, Soekarno, dibuang di ND pada zaman penjajahan Belanda. Beliau di sini merenungkan tentang Pancasila di bawah sebuah pohon sukun yang bercabang 5, sehingga dia mempunyai inspirasinya 5 sila dari 5 cabang pohon sukun itu, dan sampai saat ini pun sukun itu masih saksi. Sehingga kita selalu mengatakan bahwa ND untuk Indonesia, karena Pancasila hamil di ND, lahir di Jakarta, maka ND untuk Jakarta atau ND untuk Indonesia. Tetapi ND juga untuk internasional karena memiliki danau Kelimutu 3 warna, merah, putih, dan biru. Tetapi sewaktu dia bisa merubah, sekarang warnanya berubah. Jadi kalau orang yang datang kalau tidak sampai di sana, itu artinya rugi. Sedangkan di Manggarai Manggarai Barat adalah Pulau Komodo. Di sana adalah hiduplah binatang yang paling ajaib ketujuh dunia, yaitu Varanus komodensis. Itu bahasa Indonesia, bahasa Latin. Sedangkan di Ngada, di sana ada 17 pulau. Di 17 pulau itu ada satu pulau yang namanya Pulau Kelelawar. Pulau itu berdampingan, tetapi hanya satu pulau itu ya banyak kelelawar. Dan mohon maaf, kelelawar itu tidak bertamu di pulau lain. Itulah keajaibannya di sana. Kemudian kita menuju ke Maumere. Di Maumere itu saya sudah lupa ya. Di Maumere itu Taman Laut Internasional, tetapi untuk sementara ada gangguan karena bencana alam. Sedangkan di Larantuka ada istilah 1 tahun 1 kali, yaitu wisata rohani, yaitu Semana Santa. Dan juga di Lembaka adalah tempat untuk pengejaran ikan paus. Itu yang perlu kita sampaikan supaya kalau mau ke Riung, Pulau 17 atau ke Kelimutu, ataukah ke pohon sukun yang dekat di Ende, dan di sana ada situs Bung Karno-nya, ada Perigi. Menurut mitos bahwa Perigi itu kalau orang baru datang dan dia menggunakan air itu mendapat rezeki. Saya tidak tahu rezekinya sejauh mana karena saya belum pernah menggunakan. Saya rasa begitu saja perkenalan kita. Saya harus serahkan mic ini kepada Prof untuk memberikan kita informasi kaitan dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Saya rasa begitu saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan, dan ini saya memperlihatkan dulu sedikit video dari beberapa stasiun TV. Masih ada orang yang peduli pada sesama. Yang menarik, mereka yang peduli pada sesama ini adalah orang-orang biasa, tetapi apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Indonesia, Profesor Ramzi Antono Kusnini, banyak banyak masyarakat yang membantu masih sebagai konsultasi. Sektor pada hari ini, 2 orang yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, semua profesional setelah mendapat kepastian kepada bidang asuransi. Kan tadinya mau pinjam ke
menyediakan peminjaman inkubator secara gratis. Kalau uang mah bisa dicarikan, tapi kalau masalah ini dari produk pribadi, saya berasa itu dan peran inkubator itu harus pengawasan dan orang dia. Nah dia tuh orang luar, dia perhatian di pangan. Jadi udara hidupnya ada ibu bayi sebelah kiri ya. Ini data inkubatornya. Semuanya kita kasih kode. Kalau sedang berada di mana, posisinya di mana, ini alamat lengkapnya, nomornya ada, tidak sampai segala macam. Ini berat lahir 1130 berat lahir. Sekarang ada, ini kembang, kembang. Jadi kita punya dua, di antara 17 itu ada dua untuk bayi kembang khusus. Ini berapa lama biasanya dipinjam? 1 bulan, 1 bulan. Ya, saya balik lagi dari awal, tapi saya kira waktu saya tidak banyak di sini, mungkin hanya setengah jam saja karena jam 12 mau check out terus mau ke Kelimutu. Saya rugi kalau nggak. Jadi inti utamanya adalah saya memperkenalkan aktivitas peminjaman gratis inkubator bayi. Kenapa begitu? Karena saya memang tukang bikin inkubator. Jadi saya sebut kegiatannya ini socio-technopreneurship. Saya kalau mau jalan-jalan gak enak, saya bawa aja berjalan-jalan gitu ya, bolak-balik kemarin. Jadi idola saya tuh penyanyinya Gigi, siapa namanya? Arman Maulana. Saya seneng banget. Makanya saya kayak gitu. Kalau lihat tadi saya pemain musik kan, saya penyanyi juga. Dari tahun 2003 sampai 2010 saya main band, profesor band dari UI. Saya main flute kayak tadi. Kemudian saya sebetulnya asalnya pemain gitar. Saya nggak ada gitar, jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda. Kemudian selain itu saya juga jadi penyanyinya. Jadi semua itu adalah cita-cita saya waktu saya SMA. Jadi idola saya waktu itu namanya belum ada nama. Saya ini umurnya 61. Mungkin Arman Maulana belum lahir waktu itu kan. Waktu itu cita-cita saya mau jadi kayak Mick Jagger. Ada The Rolling Stone, ada terkenal penyanyinya, gayanya kayak Arman Maulana gitu. Jadi Arman Maulana niru dia sebetulnya. Saya waktu SMA saya pengen kayak gitu tuh. Suatu hari itu terlaksana. Saya jadi penyanyi di Lebak sana. The Profesor naik panggung ke Lebak, saya nyanyi. Saya kayak kalau sekarang kayak Arman Maulana gitu. Jangan kemarin kayak gini. Salaman sama penonton. Artinya apa? Artinya bahwa saya telah mencapai cita-cita saya. Kemudian tadi Bapak siapa namanya? Stanis. Pak Stanis tanya saya. Ada kartu nama. Begitu dia lihat kartu nama, wah ini kenapa? Karena ditulis Profesor Dr. Ing Lalu.
sama saya. Itu cita-cita ibu saya. Artinya Tuhan mengizinkan saya untuk mencapai cita-cita saya. Nah, saya mau berbagi kepada Anda semua bagaimana mencapai cita-cita Anda. Semua. Siapa saja. Saya udah umur 60 ya. Jadi Bapak bisa bayangin bahwa saya dulu udah sampai di satu step mencapai cita-cita, dan saya gantungkan lagi cita-cita saya lebih tinggi lagi kepada peminjaman gratis inkubator bayi untuk seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara, jadi Anda bayangin 34 provinsi itu. Saya baru mulai Januari 2012. Baru mulai. Sekarang sudah ada di 20 kota. Dari Banda Aceh sampai Jayapura. Banda Aceh sampai Jayapura. Di Banda Aceh ada, di Riau ada, di Denpasar ada, di Jember ada, di Malang ada, di Jogja ada, di Solo ada, di Magelang ada, di Semarang ada, di Jakarta ada, di Depok ada, di Jombang ada, di Makassar ada, di Jayapura ada. 20. Untuk seluruh Indonesia akan jadi kira-kira 300 sampai 400 kota. Jadi itu akan jadi kerjaan saya sampai saya mati nanti. Saya yakin itu akan bisa. Pastilah Allah yang membuka jalan. Emangnya siapa yang ngongkos? Semua orang bertanya kepada saya, untuk 20 kota biayanya dari mana? Emang saya minta bantuan sama pemerintah? Tidak. Saya bekerja, Ibu ini tahu, hanya berdua saja. Jadi saya handling setiap hari nih kira-kira 40 sampai 50 bayi di seluruh Indonesia, dan saya kontrol. Saya monitoring setiap hari. Sekarang sudah kira-kira antara 300 sampai 400 bayi terselamatkan sejak Januari itu. Cita-cita saya jadi masih panjang. Siapa sih yang saya tiru sebetulnya? Jadi ini saya sekarang anjuran. Anjurannya adalah jadilah manusia, orang yang punya visi dan misi. Siapa sih yang saya tiru? Yang saya tiru baru diceritakan tadi oleh Pak Stanis, Bung Karno. Kenapa? Saya dulu baca bukunya, Indonesia Menggugat namanya. Dia diadili tahun 1929 di Bandung. Diadili pemerintahan Belanda. Waktu itu dia udah bilang, kami ingin merdeka. Itu tahun 29. Dia belum tahu bahwa Indonesia akan merdeka atau tidak. Dan baru tahun 45 Indonesia merdeka. Dia dipenjara di ada Bukit Tinggi, Bovendigul, ND, macam-macam. Dia tetap memelihara visi-misinya. Sama Bung Hatta juga, Bung Syahri dan semua pendahulu kita. Mereka orang muda yang punya pandangan jauh ke depan. Kalau tidak ada mereka, kita tidak bertemu hari ini di sini. Dialah yang saya tiru, mereka-mereka lah yang saya tiru. Karena itu saya canangkan gratis untuk seluruh Indonesia. 3 tahun ini tentu tidak linear dia. Artinya waktu tahun pertama juga saya belum kemana-mana. Masuk di Kick Andy waktu pemilu kemarin, bulan Juli ya. Juli tahun 2014. Dalam waktu pendek setelah Kick Andy, langsung datang orang-orang saya mau bekerja sama. Jadi setiap saat sekarang saya menghandle kira-kira 40-50 bayi di seluruh Indonesia. Separuhnya di Jabodetabek. Kami pusatnya, senternya saya bilang separuhnya. Setiap 2 hari, 3 hari saya SMS semuanya. Nyamankah bayi itu tidur di dalam bulan pertama? Yang kedua, sudah berapa beratnya sekarang?
Kebanyakan kalau dari 1,5 kilo ke 2,5 kilo bayi normalnya, 1,5 ke 2,5 dapat ASI dari ibunya, waktunya 1 bulan. Itu ya. Ini saya juga menanamkan pentingnya ASI. Kalau nggak pakai ASI, 2 bulan, lama. Jadi kalau kurang dari 1,5 kilo pasti lebih lama. Dan yang paling rendah beratnya yang kami pernah handle 800 gram. Kemudian kami juga bikin inkubator bayi kembar. Kenapa? Karena permintaannya banyak. Jadi di Indonesia hanya kami yang bikin inkubator bayi kembar. Jadi kami punya 3. Jam terbangnya udah banyak mana. Kemudian yang kami tolong bayi kembar banyak. Kemudian bayi triplet kembar 3. Jadi sampai dengan sekarang ini sudah 3 kali kami menangani bayi kembar 3. Saya nggak tahu kenapa kok jadi banyak sekarang bayi kembar 3. Tadi saya baru bicara sama ibu ini, biasanya gini, lama nggak punya anak, minum obat penyubur, sekali brojol kelebihan. Begitu ya. 1 bayi prematur, 1 bayi BBLR aja udah susah ngurusnya, apalagi kembar. Panik ibunya, panik bapaknya, panik neneknya, panik kakeknya. Apalagi ini semua pasangan muda. Apa artinya pasangan muda itu? Kenapa pada tengah-tengah semua? Saya bilang pasangan muda. Udah gak ada lagi pasangan tua ya. Pasangan muda artinya bahasa kerennya itu belum established secara keuangan, bahasa keren. Bahasa jeleknya nggak punya duit. Di Jakarta dunianya materialisme, jadi kejam. Apa artinya di sana? Saya bilang begitu. Bayi prematur mau masuk rumah sakit, masuk ruang NICU kan, DP paling murah 5 juta. Yang paling mahal saya dengar dari mereka ini nih 22,5 juta. Rumah sakitnya depannya H. Jakarta begitu, Bandung begitu. Gila. Gimana pasangan muda yang belum punya duit tertolong? Nggak bisa, mati aja. Jadi itu kejam di Jakarta, Jabodetabek. Kalau berat bayinya di bawah 700 gram, jadi 26 minggu, 27 minggu nih ya, kritis banget. Rumah sakit malah nggak mau terima. Gila ya. Dia takut bayi itu mati di rumah sakit. Jadi dia tolak aja. Gila. Apalagi kalau bayarnya susah. Tanya BPJS bukan. BPJS ceritanya dari ekstrim positif sampai ekstrim negatif. Semuanya dia. Ada yang tertolong, ada yang setengah tertolong, ada yang nggak bisa sama sekali dan seterusnya. Itulah keadaannya. Kemudian suatu saat datang SMS kepada saya dari seseorang. Dia bilang begini, Bapak, saya mau pinjam inkubator. Saya di Banyuwangi. Ini ada bayi yang dibuang oleh orang tua. Bisakah meminjamkan kepada kami? Di Banyuwangi ini ujung, kalau buat saya di Jakarta itu ujung timur Pulau Jawa. Saya juga ragu-ragu Banyuwangi, kami nggak ada agen relawan, nggak ada. Jadi malam-malam itu saya kontak agen saya buka peta dulu, di mana sih Banyuwangi ini? Saya cari yang paling dekat adalah di Jember. Jadi malam itu saya SMS ke Jember. Pak Do, ada nggak inkubator di situ available? Dia jawab besok paginya. Besok pagi dijawab, ada Pak. Yang available 1 rumah sakit.
Saya tanya lagi, bisa nggak Bapak nganterin ke Banyuwangi? Karena orang ini nggak bisa ngambil. Tujuan saya bikin inkubator adalah untuk digunakan oleh golongan menengah ke bawah. Pastilah golongan menengah ke bawah ini, menurut perkiraan saya, nggak punya kendaraan roda 4. Memang benar. Jadi saya minta tolong sama Pak Do, bisa nganterin? Bisa Pak. Itu hari Jumat. Besok Sabtu saya anterin. Dan kemudian dianterin. Sekarang bayinya wanita sudah sehat. Mungkin 1 bulan yang lalu beritanya. Suatu saat datang lagi SMS ke saya. Saya itu kalau berhubungan SMS dengan bapak ibu bayi pakai greeting, saya kasih lihat greeting. Sekarang berapa ya? 11:21. 15 menit lagi tolong bilangin saya Pak, udah 12 kurang berhenti Pak, jangan ngomong dulu. Kami tim UI bekerja sama dengan yayasan siap membantu Anda dengan layanan gratis. Dan ini kuncinya. Apa artinya itu? Artinya karena tertulis layanan gratis, ibu bayi merasa lega. Kalau bayi berpisah dengan ibunya, bayi di rumah sakit biasanya ibu udah pulang dulu, bayinya di rumah sakit. Dia berpisah, bayi itu stres tinggal itu. Ibunya stres meninggalkan bayinya. Ibunya stres tiap hari karena ngitungin berapa tiap hari ongkos. Kalau di Jakarta yang paling murah 2,5 juta per hari di ruang NICU. Jadi tiap hari counternya kan jalan 2,5. Stres, panik. Habis 3 hari dipanggil perawat lagi. Pak, udah habis Pak DP-nya yang kemarin. Tambah lagi. Dari mana uang itu datang? Pinjam sama mertua dong. Apa gunanya mertua kalau nggak buat dipinjemin? Kan tadi finansial kan belum established. Pasangan muda, bayar DP udah ngutang. Tiap hari jadi stres dua-dua. Bapak stres, bapak bayi stres, masih muda juga, ibu bayi stres juga. Jadi begitu dia baca layanan gratis, lega. Apa akibatnya lega untuk ibu bayi? Hormonal, air susu jadi keluar. Tadinya macet air susunya karena stres. Dan memang belum matang juga air susunya. Dia kan prematur, jadi belum sampai 9 bulan, susunya belum sampai saat, tapi keluar jadinya, karena lega. Bapak bayi juga lega, aduh, mendingan ini. Dan ini kejadian tiap hari, dan saya hadapi setiap hari. Dan saya sekarang tenang-tenang aja, biar orang lain panik, saya tidak. Kalau saya panik juga susah dong. Sana panik, sini panik, di mana-mana panik, susah. Mereka semua panik, saya tidak. Saya kirim lagi info nih. Lihat, 8 sebenarnya ada 11 pertanyaan. Jawab nama, berat badan, panjang badan dan segala macam. Dia jawab SMS. Sudah lega. Sekarang gini, maksud saya kan untuk golongan menengah ke bawah. Bahasa jelek adalah orang miskin. Bahasa jelek. Apa korelasinya orang miskin? Orang miskin itu tidak berpendidikan. Orang miskin itu minder. Tidak biasa sebetulnya berliterasi. Berliterasi itu tulis. Jadi pertanyaan saya yang rumit ini rumit buat orang miskin, buat orang kurang berpendidikan.
dijawab dengan acak-acakan. Yang dijawab nama Bapak. Plek. Kemudian saya tanya beratnya, dia bilang 1.200 kg. Gila. Bayi mana beratnya 1.200 kg? Dia nggak tahu bedanya antara gram dengan kilogram kan? Wajar. Orang menengah ke bawah ini kurang berpendidikan, jadi dia kira-kira aja katanya sekian, tulis aja. Kalau jawabannya acak-acakan, pertama gini, kalau dia jawab rapi 8 pertanyaan saya tenang aja, berarti ini golongan menengah. Kalau dia jawab acak-acakan, ini dia nih orang miskin. Inilah yang perlu ditolong. Dialah prioritas saya. Jadi makin jelek jawabannya, makin harus saya tolong. Artinya, saya ingin memberikan layanan prima untuk mereka yang paling miskin. Dan ini berkebalikan dengan orang bisnis biasa. Biasanya full services hanya diberikan kepada mereka yang punya duit dan bisa bayar. Saya sebaliknya. Mereka yang tidak punya duit dan paling miskin, itulah yang saya utamakan untuk ditolong. Disitulah prioritas saya. Kalau kami hanya punya satu, ada 2 yang minta, saya lihat mana kira-kira yang lebih miskin, mana yang berantakan jawabnya. Itulah yang saya berikan. Yang lain saya suruh tunggu. Inilah skala prioritas kami. Berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan rumah sakit yang tadi yang depannya H. Mungkin orang akan kemudian, gimana sih Anda bisa bikin inkubator seakan-akan tanpa biaya itu? Sekarang ini sudah tidak ada sepeser pun uang saya digunakan. Semua menggunakan uang sumbangan dari orang-orang lain yang tidak ada hubungannya dengan bayi. Jadi semua yang nyumbang ini, dia nggak punya bayi, atau dia udah lewat lah masa-masa itu, anaknya udah besar-besar. Tapi dia lihat kegiatan saya di Facebook, di blog. I'm proud to be a blogger. I'm a blogger. Dari situlah saya memperkenalkan kegiatan itu. Search saja deh. 1 inkubator bayi, apalagi kalau itu buat inkubator gratis. Apalagi kalau Anda search nama saya. Google udah kenal benar sama saya. Enggak. Saya tidak mengenal dia, dia mengenal saya. Karena saya blogger, saya tahu 3 kali sehari dia mengunjungi saya. Gila deh, gila itu. Istimewa kalau dari segi intelijen. Saya ini 1 orang dan masih ada jutaan lagi yang pembuat web yang dia kunjungin seperti itu. Karena dia tahu kalau ada perubahan di tempat saya. Saya kasih aja kata yang aneh. Besok-besok kata itu akan muncul di halaman pertama. Begitu di search. Kok tahu sih dia? Artinya dia berkunjung ke tempat saya. Dia lihat mana perubahan. Dia ambil, diingetin. Dia istimewa. Karena itu juga orang kemudian mengenal peminjaman inkubator bayi ini di seluruh Indonesia. Saya melayani di seluruh Indonesia sekarang. Saya layani melalui SMS Center. Tadi sudah tertulis SMS Centernya. Greetings ini kemudian jadi patokan saya. Jawabannya jadi patokan saya. Saya simpan untuk saya prioritaskan yang mana yang di atas. Kalau iya, si A, maka saya bilang, ambil besok di UI jam 9 sampai jam 16. Sekarang pakai ancaman, kalau Anda tidak ambil, maka Anda akan kami taruh lagi di waiting list. Karena tadi dia macam-macam ngomongnya. Akan udah ada, tenang aja. Nggak berusaha ngambil, kapan-kapan lah. Loh, orang yang lain masih nungguin. Jadi sekarang pakai ancaman. Dulu saya udah kasih ambil di UI, dia nggak datang sampai 3 hari 4 hari. Orang lain udah nunggu semua. Saya kan udah janji sama dia, inkubator tinggal 1.
Terpaksa saya harus kasih SMS. Pak, Bapak saya tahu waiting list, ini saya kasih ke orang lain. Jadi strict sekarang. Tapi demikianlah saya mempelajari prosedurnya. Kalau tadi itu bayi di Banyuwangi, sekarang ada orang, Pak kami mau pinjam inkubator untuk tetangga saya. Tetangga nih, kenapa? Dia nggak punya handphone. Keluarga bayi tidak punya handphone. Tetangga yang untung tahu, kirim SMS. Kemudian menjawab pertanyaan saya dengan rapi. Tapi ada catatan di bawahnya. Dijawab begini, Pak, ibu bayi sudah tidak ada. Meninggal ibunya waktu lahir. Saya langsung, waduh, ini harus ditolong. Inilah prioritas kami pertama. Saya bilang sama Rehan, asisten, kita usahakan inkubator kita yang terbaik untuk bayi yang tidak lagi punya ibu ini. Datanglah dia besok ke tempat saya, diantar oleh tetangganya ini. Dan memang dia persis seperti dugaan saya, nggak berani ngomong, bapak bayi ini masih muda. Sekalian deh saya infak sumbangan deh untuk susu bayi, itu udah pasti nggak ada asinya, ibu nggak ada. Mohon ibu nangan sebaik-baiknya untuk bayi. Dan kemudian 1,5 bulan kemudian tetangganya lagi laporan, Pak bayinya sudah 2,5 kilo. Tolong kembali Pak inkubatornya. Syukur. Salam untuk bapak bayi, pelihara bayi itu sebaik-baiknya. Mereka semua adalah bayi-bayi anak saya. Saya titip pada orang tua. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses. Itulah kisah-kisah yang tragis yang terjadi. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ini sedikit contoh pengguna inkubator kami. Dan ini ada kasus spesial opa lokal. Ibu-ibu lebih tahu dari saya. Bayi lahir khususnya di luar. Ini juga kita berikan inkubator kami yang paling bagus, lebih besar daripada biasanya. Ada lubang tangannya. Yang biasanya kita nggak ada lubang tangannya. Ini ada lubang tangan. Supaya lebih mudah handling bayi. Satu lubang tangan itu ongkosnya 700.000. Jadi kalau ada 4 lubang tangan kali 7. Kalau ada 6 lubang tangan, kan ada 6 lubang tangan. 7 kali 6 4,2 juta. Kalau inkubator kami itu ongkos produksinya 2,5 juta, makanya nggak pakai lubang tangan. Jadi dia dibuka aja gitu. Ada gambarnya ya. Mestinya saya bawa contohnya nih kemarin, tapi baru datang 2 di rumah sakit, masih ada lagi yang akan datang lagi. Kemudian kami juga bikin lampu fototerapi. Jadi kami juga meminjamkan dengan gratis lampu fototerapi untuk bayi kuning. 3 hari seminggu biasanya selesai. Ini ada prematur kembar 2, ada yang kembar 3. Jadi yang sebelah kanan ada gambar si Fulan waktu 3 minggu. Kemudian si Fulan ini udah 4 bulan, ibunya lapor. Anak saya Fulan 4 bulan, beratnya udah gemuk dia, montok, ibunya bilang. Terus saya SMS lagi, terang aja habis ibunya montok sih. Gila ibunya ya.
Bayi kembar 3 di Subang, ini bapaknya lapor nih. Berkat bantuan Prof. Raldi, anak-anak kami sekarang sehat semua. Berat badannya masing-masing 9,5 kg, umur 8 bulan. Terima kasih. Bagus Adi di Subang. Senang banget Bapak Ibunya lihat anaknya kotak banget ini. Kemudian ini udah tahun lalu saya membuat deklarasi individual. Sayalah ayah dari semua bayi prematur. Jadi tidak ada kemungkinan lain bagi saya kecuali menolong. Kontak SMS Gateway Center dari seluruh Indonesia. Ada satu nih yang saya ingin juga perkenalkan di sini. Ini dia. Terutama untuk mereka yang jauh, yang dimana di kota itu tidak ada agen kami. Saya anjurkan untuk bikin inkubator darurat. Anda bisa buka di blog saya. Ada gambarnya, ada petunjuknya. Jadi semua yang tertulis di kanan kirinya itu adalah petunjuk-petunjuk yang dimana caranya membuat inkubator darurat. Yang sebelah kiri ini ongkosnya barangkali cuma lampunya aja lah, 100.000 lah, lampu meja tuh. Wattnya 40, tertulis sebetulnya di situ kalau Anda buka internet, buka web, buka blog, tulis. Kemudian ada lagi satu cara yang kami sekarang ini tidak pernah menolak permintaan di Jabodetabek ya, karena kami punya cadangan yang kami sebut Cute Incubator. Kita beli di cardboard boxnya, kita bolongin kanan kiri, kita beli lampunya tuh kira-kira. Sekarang nih Rehan asisten saya belinya dalam 5.000 karena dia belinya di kota sekali 5, jadi dia bawa dari kota naik bus. Jadi dapat murah, karena kalau kita beli di cardboard biasa harganya 125 atau di toko listrik. Lampunya sama 40 watt. Dan kami punya suhu digital kecil untuk kontrol temperatur. Bayi disinar ke perut dan kakinya, bukan ke matanya. Dan itulah cara-cara yang murah. Modalnya berapa? 250.000. Dan sudah banyak yang tertolong dengan cara ini. Saya suatu saat mampir di rumah sakit, hal juga depannya, HP Jakarta. Besarlah rumah sakit itu. Orang kalau masuk ke ruang NICU-nya atau ruang perina bayar DP-nya 5 juta. Saya masuk di ruang pertama NICU, kedua perina. Di ruang perinanya saya lihat ada 10 inkubator canggih. Saya bilang sama Pak, ini harganya pasti 50-70 juta satu ya. Iya, saya bilang gitu. 10 inkubator ya. Yang kepake cuma 1. 9 nganggur. Emang gak ada bayi prematur di Jakarta? Banyak. Kenapa gak kepake? Karena gak bisa bayar DP. Jadi nganggur 9 ini. Sekarang inkubator kami di center ini kira-kira 30 jumlahnya. Nggak ada yang di kandang, semuanya di luar. Nanti datang 1, datang 2, 1 hari pelayanan. Jadi saya bilang okupansinya, kalau hotel itu okupansi room tuh, terpakainya tinggi, nggak pernah nganggur. Bandingkan dengan 10 inkubator, 9 nganggur. Di dunia ini yang terbesar NICU set 30, itu di Amerika, di New York. 30 selama beberapa tahun ini hanya sekali terisi penuh. Sedangkan saya tiap hari handling mungkin 40-50. Jadi saya udah lebih besar dari dia. Karena dia selama 5 tahun baru sekali penuh dia. Saya tiap hari. Emang saya bisa begitu ngerjain itu semua? Nggak bisa. Pastilah Allah yang membuka pintu, membuka jalan, membantu.
Saya hanya berniat saja dengan ilmu yang ada menjalankan sesuatu. Dan pastilah banyak yang bisa kita bikin dengan niat yang tulus dan ikhlas itu. Ini agen-agen kami Aceh, Cilegon, Kerawang, Bandung, Bogor, Magelang, Semarang, Malang, Solo, Bantul, Sleman.